Para pemirsa yang budiman, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi info tentang CBDC. Berikut ini saya akan membacakan kutipan pengantar CBDC yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, BI, Bapak Perry Warjio. Pengantar CBCD Gubernur Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masa depan Bank Sentral tengah berada di persimpangan. Arus inovasi digital ternyata tidak hanya mendisrupsi sistem perbankan, namun juga merambah secara lebih luas, yaitu disrupsi terhadap mata uang resmi dan kebanksentralan itu sendiri, terutama dengan munculnya private digital currency, atau sering disebut crypto assets dan stablecoins. Inovasi teknologi dan perubahan perilaku masyarakat menjadi penggerak utama dinamika tersebut. Kehadiran teknologi baru terutama Web 3.0 dan Distributed Ledger Technology semakin mengeskalasi masifnya perkembangan crypto assets dan stablecoins dengan berbagai peluang dan risikonya. Di satu sisi, fenomena ini berpotensi meningkatkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan, termasuk pembayaran lintas negara, serta menjadi fondasi decentralized finance yang menawarkan akses instan ke beragam produk keuangan. Di sisi lain, crypto assets dan stablecoins juga membawa risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta transaksi terlarang. Penggunaannya secara masif juga dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan bank sentral yang meliputi risiko stabilitas keuangan, shadow currency, dan shadow central banking, serta berimplikasi pada international monetary system di level global. Komunitas bank sentral global tentunya tidak tinggal diam. Demikian pula Bank Indonesia merespons hal tersebut. Berbagai bank sentral mengkalibrasi pendekatan kebijakannya dengan mulai menjajaki penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai solusi future-proof yang prospektif. Sejalan dengan itu, di bawah presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Bank Sentral G20 bersama lembaga internasional pun merespons dinamika tersebut dengan merumuskan pengaturan dan pengawasan terhadap crypto assets dan stablecoins dengan menekankan prinsip SAME. Activity, SAME Risk, SAME Regulation. Namun, penerbitan CBDC bukan merupakan perkara yang mudah bagi Bank Sentral. Bank Sentral perlu merumuskan dan menavigasi desain CBDC secara terukur dan berimbang antara asas manfaat dengan pengelolaan implikasi risikonya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan Bank Sentral dalam pengembangan CBDC. Pertama, desain CBDC yang memprioritaskan kepentingan publik dan tugas Bank Sentral. Opsi pengembangan dapat berupa retail CBDC yang langsung berdampak kepada masyarakat atau wholesale CBDC untuk transaksi antar bank dan lembaga keuangan lain serta dapat menjadi basis pengembangan retail CBDC. Kedua, peran CBDC dalam mendukung inklusi keuangan melalui fitur offline di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal, berbiaya rendah, dan pemanfaatan granularitas data.
Peran tersebut dapat melengkapi inisiatif digitalisasi sistem pembayaran saat ini termasuk standarisasi QR dan Open API untuk pembayaran serta pengembangan Fast Payment System. Ketiga, integrasi, interoperabilitas, dan interkoneksi. 3I, CBDC dengan sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan saat ini, termasuk untuk pembayaran lintas negara. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia akan mengembangkan CBDC Indonesia, Digital Rupiah, yang diilhami oleh 3 penggerak utama. Pertama, mandat undang-undang bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang rupiah di Indonesia, bukan pihak swasta, shadow currency. Kedua, Bank Indonesia terus melakukan transformasi termasuk pada fungsi klasik pengedaran uang dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang semakin terdesentralisasi. Ketiga, mempersiapkan infrastruktur pembayaran lintas negara dalam menghadapi perdagangan dan keuangan internasional di era digital. The future is here. Melalui white paper ini, Bank Indonesia mengeksplorasi penerbitan CBDC Indonesia dengan nama Digital Rupiah, melalui sebuah inisiatif bertajuk Proyek Garuda sebagai wadah menakar desain digital rupiah yang tepat. Digital rupiah merupakan sumbangsih Bank Indonesia kepada negara dalam perjuangan menjaga kedaulatan rupiah di era digital. Semoga daya upaya yang kami berikan dapat membawa bangsa Indonesia menyongsong masa depan yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peri Warjio. Kemudian saya juga akan menambahkan kutipan CBDC dari negara China. Berikut kutipannya. Pengantar CBDC berdasarkan teknologi blockchain. CBDC didasarkan pada teknologi blockchain dan mengintegrasikan berbagai fungsi transaksi. Sistem pembayaran agregasi mata uang digital. Fungsi utamanya adalah pembayaran lintas batas dan pembayaran offline, dan lain-lain. Untuk menyelesaikan beberapa masalah seperti sirkulasi uang kertas. Mata uang CBDC adalah mata uang dasar platform yang mendukung kebebasan lintas platform. Dan secara bertahap berkurang seiring dengan peningkatan volume transaksi. CBDC token atau token. Sebagai media ekonomi token platform, adalah model ekonomi yang memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam konstruksi ekologi pembayaran keuangan blockchain. Menggunakan token platform CBDC sebagai insentif, merangsang keterlibatan pengguna dan antusiasme promosi, mendorong kebutuhan dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberikan layanan pembayaran keuangan cerdas yang lebih efisien, berharga, dan beragam kepada pengguna. CBDC adalah proyek eksperimental bersama untuk membangun komunitas terdesentralisasi. CBDC adalah mata uang asli dan token stabil dari jaringan lintas rantai Bitcoin, Ethereum, rantai BNB, Tron, Polygon, Arbitrum, Phantom, HECO, Aptos, Sui Defen. OKCCHAIN terhubung dengan mata uang fiat tertentu pada rasio 1:1. Bagaimana CBDC bekerja? Struktur operasi CBDC dapat dibagi menjadi 3 bagian: penerbitan, transaksi, dan manajemen. Penerbitan, CBDC diterbitkan dan dikelola oleh bank sentral.
sehingga memungkinkan kontrol yang lebih komprehensif terhadap jumlah, kecepatan, dan ruang lingkup penerbitan untuk mencapai tujuan kebijakan moneter yang lebih akurat. Transaksi CBDC dapat dicatat secara real-time melalui teknologi mata uang kripto. Bank sentral dapat melacak dan memantau hal ini untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. Pengelolaan CBDC dikelola dan diawasi oleh bank sentral, yang biasanya juga harus bekerja sama dengan lembaga keuangan dan departemen pemerintah lain untuk memastikan bahwa operasi dan pengelolaan CBDC sesuai dengan persyaratan peraturan dan kebijakan. Secara keseluruhan, struktur operasi CBDC mirip dengan mata uang tradisional, tetapi metode penerbitan, transaksi, dan pengelolaannya dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan pembayaran melalui teknologi blockchain. Teknologi penggunaan rupiah digital ini nantinya berupa teknologi blockchain atau Distributed Ledger Technology, DLT. Implementasi rupiah digital akan dilaksanakan dengan 3 tahapan. Tahap pertama adalah wholesale rupiah digital. Distribusi itu akan dilakukan melalui lembaga jasa keuangan besar, baik bank maupun non-bank, yang akan ditunjuk secara terbatas oleh BI sebagai wholesaler. Untuk memperoleh wholesale rupiah digital, pihak-pihak tersebut perlu mengonversi rekening giro di BI. Kedua, perluasan wholesale rupiah digital untuk mendukung operasi moneter dan pengembangan pasar keuangan. Ketiga, pengembangan interaksi wholesale rupiah digital dengan retail CBDC, RCBDC, atau R digital rupiah. Dalam tahap ini, R digital rupiah sudah bisa digunakan masyarakat luas layaknya uang kertas dan uang logam. Masyarakat bisa memperoleh R digital rupiah dengan menukar uang kertas dan uang logam. Rekening giro atau tabungan di perbankan, atau saldo uang elektronik dengan R digital rupiah lewat perantara yang ditunjuk BI. Sehingga nantinya, Indonesia akan memiliki 3 alat pembayaran yang sah, yakni uang kartal seperti uang kertas atau logam yang saat ini masih berlaku. Kemudian uang dalam bentuk kartu seperti debit, kredit, atau e-money. Terakhir adalah uang digital atau rupiah digital.